Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di diskusi mingguan kita. Di minggu ini kita akan membahas tentang seorang tokoh, yakni yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu terkenalnya dengan nama Ibnu Khaldun, meskipun nama aslinya adalah Abdurrahman bin Muhammad sampai buyutnya baru ada nama Khaldun, yang kemudian dilakopkan atau diidentikan dengan Khaldunnya, yaitu Ibnu Khaldun, karena nama Muhammad itu sangat banyak. Ibnu Khaldun sendiri sebenarnya kita mulai dari biografi beliau. Ya, ini seorang yang lahir di Tunis, meskipun nanti meninggalnya nanti ketika sudah ada di Kairo, Mesir, yang memiliki sebenarnya asal usulnya juga berasal dari Hadramaut atau Yaman. Ya. Ibnu Khaldun ini sendiri sebenarnya besar di lingkungan pendidikan tradisional, atau bahasanya kalau di sini ya lingkungan pondok pesantren lah. Ia berasal dari keluarga meskipun lingkungan tradisional, akan tetapi atas-atasnya juga ada darah-darah politisi juga sebenarnya. Makanya ya Ibnu Khaldun juga mewarisi sebagian darah politisinya. Sejak usia belia lahir dari kalangan tradisional yang dididik oleh keluarga, terutama ayahnya langsung. Terus ya biasa dia belajar agama, hafal Quran, tata bahasa dan lain sebagainya, sampai filologi, sastra dan lain sebagainya, sehingga dia juga banyak menguasai di bidang-bidang tersebut. Setelah dia sebenarnya bukan cukup besar, usia 19 tahun sebenarnya dia sudah bekerja, atau 19 tahun kalau kita mungkin masih ya baru di awal-awal mau kuliah. Tapi Ibnu Khaldun ini sejak 19 tahun sudah bekerja, tepatnya jadi ya, kalau bahasanya itu di literatur itu katanya tukang stempel, atau mungkin kalau bahasanya sekarang jadi sekretaris mungkin gitu di salah satu kerajaan pada zaman itu. Terus setelah dia 19 tahun mulai berkarir, ya terus berpindah-pindah dari suatu tempat, dari suatu raja ke raja yang lain. Makanya ya Ibnu Khaldun ini juga sejak dari kecil juga dianggap sebagai seseorang yang sering loncat-loncat dari satu kekuasaan yang ke kekuasaan yang lain. Misalnya ya ikut menjadi tim ses dari salah satu raja atau pemimpin pada waktu itu, kemudian diberi jabatan oleh pemimpin-pemimpinnya yang dia sukseskan pada saat itu. Makanya ya dia mengalir darah politisinya juga. Pindah-pindah dari Tunis, Fez, Andalusia, kemudian yang berakhir di Mesir. Berpindah-pindah juga dari suatu raja ke kerajaan yang lain, dari penguasa satu ke penguasa yang lain di dinasti pada zaman itu. Karya-karyanya mungkin yang sudah terkenal di telinga kita ada Muqaddimah Ibnu Khaldun, meskipun yang sering dibahas itu hanya di muqaddimahnya saja, sedangkan kitabnya sendiri mungkin sedikit tebal, ada 7 jilid. Kan tetapi mungkin yang dialih bahasakan ke bahasa Indonesia saat ini mungkin baru muqaddimahnya saja. Muqaddimah itu kan pembukaannya saja, pengantarnya saja. Sedangkan kitab aslinya itu ada 7 jilid. Muqaddimah ini ditulis ketika beliau berumur 45 tahun
Sedangkan kitab-kitab yang lainnya misalnya ada kitab Al-Ibar yang berisi tentang sajak sejarah, tapi berupa sajak saja atau nadzoman sejarah lah mungkin. Terus ada juga kitab biografi beliau sendiri yaitu At-Tahrif. Ketika di Mesir ia pergi haji, niatnya pergi haji awalnya, akan tetapi kemudian berhenti di Mesir dan sehingga akhirnya menetap di Kairo, sehingga pada waktu itu ya diterima dengan atau disambut dengan sukacita lah di Mesir itu, sehingga juga sampai diberi suatu jabatan posisi akademik lah oleh Sultan di Mesir pada saat itu. Kemudian wafatnya ya di Mesir juga dengan jabatan pada waktu itu qadhi atau ya hakim lah, hakim Mahkamah Agung lah mungkin kalau di Indonesia, sebagai qadhi dari mazhab Maliki. Juga sama di Mesir juga beliau ya berpindah-pindah juga, diberhentikan juga sebagai seorang pejabat politik pada waktu itu, sehingga wafat di Mesir juga, di Kairo lebih tepatnya, sampai saat ini bisa dikunjungi pemakamannya di daerah Kairo juga pada usia 74 tahun, cukup tua. Banyak apresiasi kepada Ibnu Khaldun ini yang terkenal juga sebagai ya sejarawan, sebagai atau yang lebih terkenal lagi sebagai bapak dari sosiologi. Meskipun ya sebenarnya banyak juga keilmuan Ibnu Khaldun yang tidak hanya sebagai sosiolog saja, gak hanya sebagai sejarawan saja. Terus di Muqaddimah sendiri juga banyak pembahasannya, gak hanya sebagai teori-teori sosiologi saja, sebenarnya juga dibumbui dengan ekonomi, pendidikan dan politik juga. Itu tentang Ibnu Khaldun secara biografinya. Terus selanjutnya kita membahas tentang pemikiran Ibnu Khaldun sendiri. Ibnu Khaldun ini sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu punya pemikiran tentang asobiyah. Asobiyah itu salah satu pemikiran Ibnu Khaldun di bidang politik dan negara. Ibnu Khaldun sebenarnya berpendapat bahwasannya ya berangkat dari manusia itu sudah menjadi tabiat manusia, bahwasannya manusia itu hidup harus berkelompok, berkomunitas, berorganisasi, katanya Ibnu Khaldun. Makanya memiliki komunitas atau dalam lingkup besar negara itu sebuah keniscayaan, katanya Ibnu Khaldun. Makanya ya bagi Ibnu Khaldun adanya negara atau ya kecilnya itu komunitas merupakan sesuatu yang harus. Asobiyah ini sebenarnya berasal dari kata asobah yang aslinya itu katanya secara lughatan itu artinya mengikat. Sehingga asobiyah itu oleh para orang-orang Indonesia itu diartikan sebagai solidaritas kelompok atau ya yang mengikat lah antara kelompok yang terdiri dari ya apapun itu, solidaritas dalam ya darah atau solidaritas dalam pertemanan, solidaritas dalam suatu letak geografis dan lain sebagainya. Asobiyah ini juga yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya suatu negara atau dalam lingkup kecilnya organisasi-organisasi kemudian membentuk suatu asobiyah atau organisasi yang lebih besar sehingga menjadi negara. Solidaritas kelompok inilah atau asobiyah inilah yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun itu sebenarnya harus ada dalam suatu negara atau dalam suatu kelompok, dalam suatu organisasi. Kenapa kok harus ada? Kok harus asobiyah? Karena asobiyah itu
basisnya adalah basis persaudaraan. Kalau basisnya persaudaraan ya kerjasamanya terutama itu akan sangat sangat kuat lah. Nanti juga berimbas pada mengesampingkan kepentingan pribadi, terus dampaknya juga nanti memenuhi kewajiban tetap sama. Meskipun nanti asobiyah ini juga memiliki kekurangan, yaitu karena terlalu membela suatu kelompok atau suatu asobah atau asobiyah, ini nanti efeknya yaitu ada fanatisme buta di situ. Sehingga nanti ya pembelaan yang terlalu meskipun salah ya nanti tetap dibela. Itu terus itu tentang asobiyah. Makanya asobiyah ini banyak macamnya. Yaitu yang pertama tentang darah, yaitu asobiyah kedarahan atau kerabat atau keturunan. Karena seseorang itu pasti punya rasa bangga terhadap keturunannya atau terhadap nenek moyangnya. Hubungan darah ya diantara itu ya pasti akan ada rasa menyayangi diantara itu, atau ya dukung mendukung lah bahasanya. Selain itu juga asobiyah ini muncul dari persekutuan atau aliansi. Terus ada kepentingan antara pelindung dan yang dilindungi. Ketika seseorang memiliki rasa ingin dilindungi, maka dia merapat ke suatu asobiyah atau merapat ke sesuatu organisasi, atau nanti ada juga ada penindasan atau penganiayaan terhadap orang. Jadi yang dianiaya takut akhirnya meminta perlindungan kepada suatu asobiyah kayak gitu. Asobiyah ini juga nanti berhubungan erat dengan ar-riyasah. Kalau bahasanya di judulnya itu asobiyah war-riyasah katanya, war-riyasah. Riyasah ini yang dimaksud adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini nanti juga erat hubungannya sebenarnya dengan asobiyah. Karena seorang pemimpin itu kalau bahasanya Ibnu Khaldun gak mungkin akan menjadi kuat, ar-riyasah ini gak mungkin atau ar-riyasah ini gak mungkin menjadi kuat kalau tidak didukung oleh asobiyah yang besar atau asobiyah yang tinggi. Makanya asobiyah ini, ar-riyasah ini bisa sukses kalau ada ghalabiyah katanya, atau ada kemenangan di di asobiyah ini. Jadi pemimpin bisa sukses kalau ada dukungan besar dari asobiyah ini atau ada sifat asobiyah yang tinggi. Mungkin itu dulu, nanti kita banyak banyak masukan dan diskusi di ini. Jadi intinya itu adalah asobiyah dan riasah ini berhubungan, yaitu sifat atau sifat asobiyah ini yang akan memunculkan suatu riasah atau kepemimpinan yang bisa dapat dukungan dengan baik. Jadi kalau sudah organisasinya ini bahasanya mendapatkan banyak dukungan, itu akan bisa menjadikan suatu kepemimpinan atau ar-riyasah yang baik karena didukung oleh mayoritas kelompok itu. Ya sebenarnya kenapa? Ya sebenarnya itu juga nanti ya meskipun nanti ya banyak pertentangan juga dari ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan yang lain yang menentang pemikiran Ibnu Khaldun ini. Mungkin itu dulu, mungkin masukan dari teman-teman yang lain bisa menambah pembacaan saya yang sedikit. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, jadi ketika berbicara tentang salah satu sejarawan Islam ternama yang bernama Ibnu Khaldun ini sangat menarik sekali dan membuat
kita pengen belajar lagi tentang sejarah yang mana sudah dicetuskan oleh salah satu tokoh yang bernama Ibnu Khaldun ini. Tadi sudah banyak disebutkan dan dijelaskan oleh penyaji kita bahwa Ibnu Khaldun ini memiliki banyak karya di bidang keislaman ataupun juga kenegaraan yang disebutkan tadi Ashabiyah. Nah, di situ bahwa Ashabiyah itu kan istilahnya adalah satu kesolidaritasan yang kuat yang saya dengar, yang saya baca juga, solidaritas yang kuat dengan ditopang oleh kekuatan atau kebersamaan dari suatu kelompok itu sendiri. Dan Ashabiyah ini dikategorikan itu ada dua, yaitu ada Ashabiyah yang pendekatannya kepada hal yang positif, dan yang kedua kepada hal yang negatif. Yang positif itu karena kekuatannya itu istilahnya sekarang itu kekuatannya dilandasi oleh kesadaran bersama atau kesadaran kelompok, kesadaran kolektif. Namun kedua, kenapa bisa dianggap negatif? Karena kesadaran itu terkadang tidak berdasarkan akan sesuatu yang benar. Jadi walaupun berangkatnya bareng-bareng tetapi orientasinya bukan kepada sesuatu yang benar, maka itu dianggap yang negatif. Nah, pertanyaannya bagi saya yang masih kebingungan di sini adalah, kan Ibnu Khaldun ini memberikan atau menuliskan suatu karya kitab Muqaddimah tadi ya. Iya. Nah, itu tadi sudah saya cek juga bahwa di dalam Muqaddimah itu Ibnu Khaldun membahas tentang kemanusiaan atau ya tentang manusia, dan yang kedua tentang bab yang kedua adalah politik dan negara kalau gak salah. Bisa di cross check lagi kalau gak. Nah, sedangkan ketika berbicara tentang realitas sosial pada saat ini, Indonesia khususnya, itu ada salah satu gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia itu pernah menyampaikan, namanya Andi Wijajanto, pada tahun 2022 memprediksi bahwa tantangan politik ke depan 2023-2024 ada tantangan atau eskalasi politik Indonesia tahun 23-24 ini. Yang pertama adalah politik identitas, yang kedua misinformasi, yang ketiga adalah hate speech atau ujaran-ujaran kebencian. Nah, ketika dikorelasikan atau dihubung-hubungkan dengan anggaplah teorinya Ibnu Khaldun itu yang ada di Muqaddimah tentang politik khususnya, bagaimana untuk menjawab tantangan ini, seperti itu. Apalagi sekarang bukan hanya itu sih bagi saya, ada politik dinasti dan masih banyak lagi sebenarnya. Ya, itu dulu dari saya. Ya. Pemikiran Ibnu Khaldun ini yang sudah ditulis di berabad-abad yang lalu, banyak orang juga mengatakan sebenarnya ada juga sedikit sesuai juga dengan realitas politik yang ada saat ini. Misalnya Ashabiyah ini kan solidaritas dari berbagai atau yang
suatu kelompok, meskipun kelompok itu juga terdiri dari kelompok-kelompok lain yang kecil yang nanti menjadi suatu kelompok yang besar dan memiliki satu tujuan, kan bahasanya kayak gitu. Kok bisa dikatakan sesuai dengan realitas saat ini? Dianggap bahwasannya kelompok-kelompok ini sebagai apa bahasanya? Kalau bahasanya itu kalau sekarang ada partai-partai lah, iya gitu. Ada partai-partai. Sehingga partai-partai yang kecil, ada kelompok-kelompok yang kecil, akhirnya memiliki solidaritas ke kelompok yang lebih besar. Kelompok yang lebih besar. Kelompok yang lebih besar akhirnya membentuk suatu koalisi misalnya. Suatu koalisi, dan koalisi yang paling besar inilah yang nanti akan menjadi suksesi kepemimpinan di suatu negara, yang itu. Nah, jadi pembacaan orang-orang tentang teorinya Ibnu Khaldun ya masih masuk juga kayak gitu, masih masuk juga dengan konteks negara yang ada saat ini, ada yang saat ini. Meskipun nanti Ibnu Khaldun juga membaca ya kalau negara kita kan demokrasi. Meskipun Ibnu Khaldun nanti membahas juga ada perbedaan antara raja dan pemimpin. Misalnya raja yang memiliki sifat mutlak dan bisa menekan atau memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada pemimpin. Beda kalau presiden kan nggak bisa terlalu nekan. Kalau raja kan maunya raja A ya harus A. Kalau di negara-negara demokrasi kan nggak bisa seperti itu, harus melalui persetujuan solidaritas atau asobiyah atau koalisi yang lebih besar, baru itu bisa diterima. Beda dengan misalnya sistem monarki yang ya kalau perintah sabda raja sudah seperti itu maka itu bisa menjadi suatu keharusan. Jadi itu. Selain itu sebenarnya yang menarik juga dari Ibnu Khaldun ini berpendapat bahwasannya suatu negara itu katanya itu hanya bisa katanya Ibnu Khaldun hanya bisa bertahan itu sekitar 3 generasi, paling enggak itu 4 generasi katanya, paling enggak itu 4 generasi atau yang sekitar 120-an tahun katanya. Kalau kata Ibnu Khaldun ya, kayak gitu itu dalam tulisannya. Kenapa kok kayak gitu? Kata Ibnu Khaldun itu fase awal atau fase suksesi sebuah negara itu katanya biasanya ya berhasil menggulingkan suatu penjajah atau kekuasaan-kekuasaan yang lain, itu biasanya masih sedang semangat-semangatnya. Masih sedang semangat-semangatnya ya penggulingan suatu penjajahan atau suatu oposisi atau dan lain sebagainya, kemudian mendirikan suatu organisasi atau suatu kelompok atau suatu negara, itu biasanya masih semangat-semangatnya. Terus setelah itu ada generasi kedua katanya yang menganggap biasanya kalau sudah generasi kedua itu biasanya sudah muncul ada kesewenang-wenangan mulai ke misalnya ke anaknya atau keturunan-turunannya, itu biasanya sudah mulai sedikit ada ada sedikit kesewenang-wenangan, meskipun ya banyak juga yang dibangun karena asasnya adalah menyenangkan orang-orang yang ada di balik itu atau ya tim suksesnya mungkin kalau kita baca pada saat ini. Memang ada tetap banyak pembangunan yang tapi banyak diuntukkan kepada orang-orang yang berada di balik orang yang menyukseskan kepemimpinan itu. Baru setelah itu ya banyak juga fase ketentraman, kemajuan di setelah itu. Baru setelah itu ini terjadi karena masih generasi kedua ini kikmiloh atau masanya masih menangi masih jepok kah para pejuang-pejuang sebelumnya. Nah, makanya ya masih ada rasa itu. Tetapi nanti ketika masa generasi ketiga katanya udah rasa itu sudah hilang, nanti akhirnya banyak ya korup, banyak mulai menunjukkan sesuatu yang ya pemborosan dan lain sebagainya, sehingga nanti suatu kelompok atau suatu negara itu mulai melemah katanya. Makanya ya setelah melemah asobiyahnya juga melemah,
Ya nanti makanya ya ada juga ya ada yang tumbang katanya kata Ibnu Khaldun kayak gitu. Meskipun ini juga mendapatkan ya ada pro kontranya juga dari pembaca-pembaca atau dari orang-orang yang menafsirkan dari muqaddimahnya Ibnu Khaldun ini sendiri. Itu tafsiran-tafsiran kan pembacaan-pembacaan terhadap karya Ibnu Khaldun yang berpendapat bahwasannya ya hanya 3 generasi atau bahkan cuma 4 generasi kayak gitu. Itu tentang kenegaraan Ibnu Khaldun. Mungkin itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sore kali ini lumayan cukup menarik ya kajiannya tentang Ibnu Khaldun. Nah, karena di tema di bulan Januari 2024 ini kita membahas tentang pemikir dari politik dari pemikir tokoh Islam gitu. Nah, jadi kita sedikit banyak akan mengupas tentang bagaimana sih politik dalam perspektif para pemikir Islam itu. Nah, setidaknya 1 bulan 4 pekan lagi kita akan membahas hal itu gitu. Nah, mengawali di Ibnu Khaldun, saya kira saya mendapat pencerahan sedikit dari Ibnu Khaldun gitu mengenai tentang politik, karena sebelum-sebelumnya saya menurut pendapat saya ya, dalam memandang dunia berpolitikan itu sangatlah kurang baik gitu, karena saya pernah baca dalam bukunya Chris Jeng tentang bukunya itu judulnya The Culture, yang dimana ibarat politik pemerintahan itu ibarat segerombolan anjing yang menjilat-jilat tentang sepatu panjikannya gitu. Ya, kira-kira itu bahasa-bahasa satir yang Chris Jeng cantumkan dalam Culture tentang dunia kebiasaan-kebiasaan dalam politik gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan jabatan harus jilat-jilat dulu baru dapatkan kedudukan yang baik gitu atau yang elok gitu. Nah, cuman karena ini dalam perspektif Islam, maka saya rasanya ingin menggugurkan pandangan saya tentang keburukan-keburukan dalam politik ini. Ya, jadi saya ingin mengulik lebih dalam lagi mengenai politik atau siasah. Kalau dalam istilah Islam kan siasah, politik itu sama dengan siasah gitu atau jalan yang ditempuh gitu. Nah, yang saya ingin ulik lebih dalam lagi mengenai tadi yang sempat Ozi tanyakan itu, yaitu tentang Ashabiyah dan Al-Riyasah. Saya pikir Ibnu Khaldun itu adalah pemikir benar-benar secara filosofis banget gitu. Atau jangan-jangan pemantik belum menyampaikan bagaimana seluk-beluk Ar-Riyas dan Al-Ashabiyah itu tercipta, sehingga terciptalah sebuah grand teori dari Ibnu Khaldun tentang mengenai sudut pandang politik gitu. Ternyata Ibnu Khaldun tidaklah sekedar seseorang cawe-cawe gitu atau tim sukses gitu. Yang dimana tadi dijelaskan oleh pemantik bahwasanya ya Ibnu Khaldun sempat menjadi salah satu tim sukses dari kerajaan gitu, yang raja yang dia usung gitu. Ya kan samaannya kalau istilah sekarang itu cawe-cawe gitu. Cuman ya kan tentunya beda. Kalau di masanya Ibnu Khaldun kan bentuknya monarki. Kalau sekarang kan kalau kita mengacak ke Indonesia kan beda jauh gitu, demokrasi gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya sih bagaimana sih cara Ibnu Khaldun itu upaya dalam yang dikatakan solid atau dalam istilahnya itu al-ashabiyah dalam apa ya mengumpulkan atau cara mensolidkan antara sesama kelompok-kelompok gitu.
kan tentunya itu perlu perlu apa ya kalau boleh bilang hegemoni yang cukup keras gitu. Soalnya kan apalagi dalam sistem monarki gitu, tentunya ada campur tangan hak raja, yang dimana hak raja itu ketetapan mutlak gitu. Jadi apapun yang diperintahkan ya kita sendiko dawuh gitu. Kayaknya kayak gitu. Jadi bagaimana sih ya pertanyaannya bagaimana al ashabiyah itu berjalan pada atau terlaksana gitu. Atau bagaimana caranya mensolidkan di masa itu atau cara-cara Ibnu Khaldun dalam mengumpulkan kalau bahasanya tadi partai-partai gitu, kelompok-kelompok untuk agar memenangkan raja ini gitu. Ya kayak gitulah. Itu sementara pertanyaannya.